Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, Gudangnya Ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang soal SKP Perawat di tahun 2024. Nah, ini mudah-mudahan nanti buat pembelajaran teman-teman ya, buat pengalaman jadinya lebih banyak membaca ya. Nanti akan bisa sendiri teman-teman ya. Oke, sebelum teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang soal-soal terbaru khususnya SKP Perawat dan P3K Perawat di tahun 2024. Oke, langsung saja tidak berlama-lama. Untuk soal yang pertama, yaitu adalah seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? A. Anak tidak mengeluarkan air mata. B. Berat jenis urin 1030. Kemudian C. Pengeluaran urin kurang dari 1 mili per kilo per jam. Kemudian D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. Dan E. Anak lemah. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Seperti biasa kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, yaitu adalah capillary refill time teman-teman ya. Nah, sebelum untuk menjawab ini teman-teman, kita harus mengkaji tentang soalnya teman-teman ya. Jadi di sini seorang anak mengalami kekurangan cairan. Nah, data apakah? Nah, berarti ini kan data apakah yang ditemukan perawat ya? Ya ini kata kuncinya saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi. Ya, jadi jawabannya adalah capillary refill time atau kurang dari 2 detik ya. Di sini memang jadi nanti tujuannya untuk indikator bahwa kekurangan volume cairan ini teratasi atau tidak teman-teman ya. Nah, kalau untuk poin A ini anak tidak mengeluarkan air mata, ini menandakan bahwa kekurangan volume cairan belum membaik teman-teman ya. Jadi di sini belum membaik ya untuk poin A, anak tidak mengeluarkan air mata. Nah, kemudian berat jenis urin 1030. Nah, ini berarti normalnya ini 1002 sampai 1030 otomatis ini terpenuhi teman-teman ya. Jadi tidak bisa untuk kondisi pengkajian yang bagaimana untuk mengindikator atau memutuskan bahwa kondisi anak ini mengalami peningkatan atau serta kekurangan cairan yang teratasi teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pengeluaran urin kurang dari 1 mili per kilogram atau per jam ini juga tidak ya teman-teman ya. Nah, kemudian lemah juga tidak ya. Nah, ini juga tidak bisa disebut untuk pengkajian dalam memutuskan indikator untuk peningkatan serta kekurangan cairan teratasi teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigai adanya strabismus. Hasil observasi mana yang mengindikasikan kondisi tersebut? A. Anak mengalami gangguan pendengaran. B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. C. Anak tidak memberikan respon saat diajak berbicara. D. Anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar. E. Anak tidak dapat memfokuskan pandangan pada perawat. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. Nah, jadi di sini kita kaji pada soalnya teman-teman ya. Jadi perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigai adanya strabismus. Nah, strabismus apa teman-teman? Yaitu adalah merupakan kondisi di mana mata tidak simetris karena
kurangnya koordinasi dari otot ekstraokular teman-teman ya. Nah, kemudian perawat dapat mencurigai adanya strabismus pada anak ketika anak mengeluh sakit kepala yang berulang ya. Jadi yang pertama adalah untuk ciri-ciri strabismus. Yang pertama adalah perawat dapat mencurigai yaitu adalah mengeluh sakit ya. Yang pertama mengeluh sakit kepala yang berulang ya. Kemudian yang kedua adanya pergerakan mata yang asimetris. Asimetris ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiringkan kepala saat melihat teman-teman ya. Oke. Untuk jadi di sini ya, otomatis dari 3 untuk ciri-ciri strabismus ini otomatis poinnya adalah yang B teman-teman ya, itu adalah anak selalu memiringkan kepala untuk melihat teman-teman ya. Nah, untuk poin A tidak ya, ini untuk pendengaran. Kemudian anak tidak memberikan respon saat diajak berbicara juga tidak. Anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar ya. Anak tidak dapat memfokuskan pandangan pada perawat. Nah, ini kan masih ambigu ya, tidak jelas ya, bukan asimetris ya. Jadi anak tidak dapat memfokuskan pandangan pada perawat ya. Nah, ini juga masih ambigu. Nah, ya, oke. Jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita umur 20 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosa medis sinusitis. Saat pengkajian ditemukan nyeri kepala, perdarahan hidung, suara bindeng, dan sekret kental berbau. Tekanan darah 120/80 mmHg, kemudian nadi 82 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, RR 30 kali per menit. Apa masalah utama yang muncul pada kasus di atas? A. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kemudian B. Gangguan pertukaran gas. C. Pola nafas tidak efektif. D. Nyeri akut. Dan E. Hipertermi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya teman-teman ya, yaitu adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, kenapa teman-teman? Oke, kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang wanita umur 20 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosa medis sinusitis ya. Saat pengkajian ditemukan, nah ini fokuskan kepada yang ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nyeri kepala, perdarahan hidung, suara bindeng, dan sekret kental berbau ya. Kemudian tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, RR 30 kali per menit. Apa masalah utama yang muncul pada kasus di atas? Nah, jadi data-data tersebut teman-teman ya, yaitu adalah nyeri kepala, kemudian perdarahan hidung, suara bindeng, dan sekret kental, ini termasuk pada ketidakefektifan bersihan jalan nafas teman-teman ya. Nah, kalau ketidakefektifan bersihan jalan nafas ini biasanya ditandai dengan adanya apa? Obstruksi ya. Nah, obstruksi di sini apa teman-teman? Yaitu adalah ada sekret kental. Nah, jadi dia menyebabkan suara bindeng ya. Nah, itu juga termasuk pada ketidakefektifan bersihan jalan nafas teman-teman ya. Nah, kenapa kok tidak masalah utamanya hipertermi ya? Nah, di sini benar ada suhu 38 derajat Celcius. Nah, tapi ini kan data-datanya sangat kurang sekali teman-teman ya. Nah, kenapa tidak yang poin B, gangguan pertukaran gas? Nah, ini otomatis ada hasil AGD. Di soal tidak disebutkan ya teman-teman ya, hasil AGD-nya, analisis gas darahnya berapa ya.
Kemudian pola nafas tidak efektif. Nah, di sini biasanya ditandai dengan apa teman-teman? Adanya sesak ya, kemudian adanya alat bantu nafas. Nah, ya. Kalau nyeri akut di sini juga tidak disebutkan skala nyeri ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anak perempuan usia 6 tahun dirawat di rumah sakit sejak 5 hari yang lalu dengan diagnosis DHF. Saat anak sedang bermain bersama pasien anak lainnya di ruang bermain dan tampak sangat senang. Melihat petugas laboratorium masuk ke ruangan bermain untuk mengambil spesimen darah, petugas mengatakan kepada anak bahwa dia akan melakukan prosedur pengambilan darah saat anak sedang bermain. Apakah yang harus Anda lakukan sebagai seorang perawat? A. Membujuk anak untuk selesai bermain. B. Membantu petugas mengerjakan prosedur agar cepat selesai. Kemudian C. Membiarkan petugas mengerjakan prosedur pengambilan darah. D. Mengizinkan petugas mengerjakan prosedur saat anak selesai bermain. E. Mengingatkan petugas bahwa di dalam ruangan bermain tidak boleh ada prosedur apapun. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Seperti biasa, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya, yaitu adalah mengingatkan petugas bahwa di dalam ruang bermain tidak boleh ada prosedur apapun teman-teman ya. Nah, jadi di sini coba kita kaji untuk permasalahannya teman-teman ya. Jadi di sini ada anak perempuan usia 6 tahun dirawat di rumah sakit sejak 5 hari yang lalu dengan diagnosis DHF. Saat anak sedang bermain bersama pasien anak lainnya di ruang bermain tampak sangat senang ya. Nah, kemudian melihat petugas laboratorium masuk ke ruang bermain untuk mengambil spesimen darah. Nah, ini permasalahannya teman-teman ya. Nah, kemudian petugas mengatakan kepada anak bahwa dia akan melakukan prosedur pengambilan darah saat anak sedang bermain. Nah, teman-teman ini kan berarti tim dari analis ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang perawat? Nah, ini sebagai perawat teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah mengingatkan petugas bahwa di dalam ruangan bermain tidak boleh ada prosedur apapun teman-teman ya. Nah, ini termasuk dalam konsep keperawatan anak adalah apa teman-teman? Traumatic care. Nah, traumatic care itu apa teman-teman? Yaitu adalah memberikan perawatan dengan menghapuskan ya atau meminimalkan distres psikologis dan fisik pada anak dan orang tua. Nah, jadi melakukan tindakan di ruang bermain akan memberikan dampak trauma bagi pasien dan anak lain yang berada pada ruangan tersebut. Nah, jadi tindakannya apa teman-teman? Yaitu adalah di ruang tindakan teman-teman ya. Nah, ini yang benar ya. Jadi ada traumatic care ya teman-teman ya. Jadi ini intinya meminimalkan ya distres psikologis pada anak ya. Jadi di sini biar anak itu tidak trauma teman-teman ya. Oke, kalau poin B membantu petugas untuk poin A membujuk anak selesai bermain ini juga salah ya, tidak sesuai dengan konsep. Kemudian membantu petugas mengerjakan prosedur agar cepat selesai ini biasanya ya rata-rata di ruangan pasti seperti ini teman-teman ya. Kemudian C membiarkan petugas mengerjakan prosedur pengambilan darah. Nah, ini juga malah tidak sesuai dengan konsep traumatik ya teman-teman ya. Kemudian mengizinkan petugas mengerjakan prosedur saat anak selesai bermain ini juga bisa, tapi pasti kelamaan ya teman-teman ya. Jadi mengingatkan petugas bahwa di dalam ruangan bermain tidak boleh ada prosedur apapun. Jadi biar anak-anak bermain dengan senang teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun dirawat di ruang rawat inap bedah dengan diagnosis medis fraktur kolum femur dextra post hemiatorplasti hari ke-1. Keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis,
tekanan darah 125/80 mmHg, nadi 81 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Pada ekstremitas yang sakit, pasien mampu menggerakkan ekstremitasnya, tetapi tidak mampu ketika diminta mengangkat melawan gravitasi. Nah, berapa nilai kekuatan otot kaki kanan pasien di atas? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, yaitu adalah 2 teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat berapa nilai kekuatan otot ya. Nah, ini keadaan fungsi otot ya. Jadi harus hafal ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Untuk seorang pasien laki-laki usia 58 tahun ini post op apa teman-teman? Ini habis fraktur kolum femur dextra post hemianthroplasty hari ke-1 teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai kekuatan otot. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman ya, karena memang sangat luas sekali teman-teman ya. Nanti untuk kisi-kisi SKB itu sangat luas sekali ya. Nah, mungkin dari teman-teman baca mungkin ada soal seperti ini. Jadi minta tolong jadi harus diingat teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama adalah tidak terdapat kontraksi atau dengan nilai 0 teman-teman ya. Kemudian hanya terdapat kontraksi otot, berarti nilainya 1 ya. Kemudian ada pergerakan tidak mampu melawan gaya gravitasi, ini nilainya 2. Kemudian ada pergerakan hanya mampu melawan gaya gravitasi. Kemudian mampu melawan gravitasi dan melawan sedikit tahanan. Yang kelima yaitu adalah poin 5, mampu melawan gravitasi dan melawan tahanan yang maksimal. Nah, kalau di soal ini yaitu adalah pada ekstremitas yang sakit, pasien mampu menggerakkan ekstremitasnya tetapi tidak mampu ketika diminta untuk mengangkat melawan gravitasi ya. Otomatis di sini adalah poin 2 teman-teman ya. Ini harus diingat ya. Jadi barangkali nanti di soal juga muncul seperti ini teman-teman ya. Sering membaca nanti akan pintar sendiri teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 6, seorang laki-laki usia 30 tahun mengalami kecelakaan sepeda motor sehingga mengalami fraktur pada area metakarpal digiti 4 dan 5. Saat ini pasien menjalani perawatan pasca ORIF dan debridement. Ia mengeluh nyeri dengan skala 6, mengalami bengkak dan teraba hangat pada area operasi. Pada kuku digiti 5 terlihat membiru. Apa rencana keperawatan yang harus dilakukan? Poin A yaitu adalah melakukan pemeriksaan saturasi oksigen. B. Mengelevasi area operasi 30 derajat. C. Melatih mobilisasi area metakarpal. D. Melakukan kompres hangat. E. Memberikan analgetik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, yaitu adalah mengelevasi area operasi 30 derajat teman-teman ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi perawatan sirkulasi ya. Nah, jadi coba kita kaji untuk di soalnya, yaitu adalah seorang laki-laki usia 30 tahun untuk mengalami kecelakaan sepeda motor sehingga mengalami fraktur pada area metakarpal digiti 4 dan 5. Saat ini pasien menjalani perawatan pasca ORIF dan debridement ya. Otomatis sudah selesai ya. Nah, ia mengeluh nyeri dengan skala 6 ya. Kalau skala 6 ini masih nyeri ya. Jadi ini masih tidak termasuk untuk di diagnosis utama ya. Kalau masih di bawah 6 teman-teman ya. Kemudian mengalami bengkak dan teraba hangat pada area operasi. Pada kuku digiti 5 terlihat membiru. Nah, ini otomatis yaitu adalah perawatan sirkulasi infusina vena ya, atau NIC. Ini adalah melakukan modalitas terapi kompresi jika perlu. Kemudian 2 adalah
elevasi ekstremitas yang terkena 20 derajat atau lebih di atas jantung jika perlu. Nah, kemudian 3, dorong latihan rentang pergerakan sendi aktif dan pasif terutama pada ekstremitas bawah saat tirak balik. Nah, otomatis yang pertama yaitu adalah melakukan elevasi dahulu teman-teman ya. Nah, kenapa tidak A? Yaitu adalah melakukan pemeriksaan saturasi oksigen karena di sini tidak dimunculkan untuk data-data ya. SPO-nya berapa ya. Kemudian untuk melatih mobilisasi area metakarpal ya nanti ya. Kemudian melakukan kompres hangat ini juga bisa memberikan alergetik. Ini kolaboratif ya. Nah, yang pertama yaitu adalah harus mengelevasi area operasi 30 derajat ya. Tujuannya apa teman-teman ya? Biar sirkulasi darah lancar ya. Nah, karena di sini ada pembengkakan. Kemudian terlihat pada kuku digit 5 terlihat membiru. Jadi untuk yang pertama yaitu adalah harus mengelevasi ekstremitas dahulu ya, kemudian melakukan kompres hangat ya, kemudian baru nanti pergerakan ya. Nah, jadi kadang-kadang menjebak teman-teman seperti ini ya. Jadi yang pertama dilakukan ya, terjadi seperti itu biasanya pada soal-soal SKP ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. 7. Seorang laki-laki usia 50 tahun dirawat di Bangsal Multazam karena fraktur pada klavikula. Dari hasil pengkajian diketahui bahwa pasien jatuh dari tangga rumahnya dengan posisi tangan berjulur ke depan dan menahan berat tubuhnya. Saat ini pasien mengeluh nyeri pada bahunya dan telah dilakukan pemindaian pada area klavikula. Apakah kemungkinan penyebab fraktur pada kasus tersebut? A. Cedera tidak langsung. B. Kontraksi keras otot. C. Cedera langsung. D. Tumor. E. Stres. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah A ya, yaitu adalah cedera tidak langsung ya. Nah, jadi kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang laki-laki usia 50 tahun, kemudian dia dirawat di Bangsal ya karena fraktur pada klavikula ya. Kemudian dari hasil pengkajian diketahui bahwa pasien jatuh dari tangga rumahnya dengan posisi tangan berjulur ke depan dan menahan berat tubuhnya. Nah, saat ini pasien mengeluh nyeri pada bahunya dan telah dilakukan pemindaian pada area klavikula ya. Nah, kemudian penyebab fraktur tersebut apa teman-teman? Kenapa kok cedera tidak langsung ya? Nah, jadi cedera tidak langsung itu adalah jadi pukulan langsung yang berbeda berada jauh dari lokasi benturan ya. Jadi di sini pukulan langsung yang jauh dari lokasi benturan. Nah, di sini ya di soal yaitu adalah pasien jatuh dari tangga rumahnya dengan posisi tangan berjulur ke depan dan menahan berat tubuhnya. Nah, otomatis dia pukulan langsung yang jauh dari lokasi. Nah, ini frakturnya di mana? Klavikula. Nah, jadi kan jauh teman-teman ya, otomatis cedera tidak langsung ya. Nah, kemudian kenapa kok tidak cedera langsung? Berarti kalau cedera langsung pukulan ya yang langsung terhadap tulang tersebut sehingga patahnya spontan ya. Contohnya kalau klavikula di sini ya, kalau klavikula ini kalau patah fraktur ya, otomatis mungkin akibat ada benda jatuh yang mengenai klavikula. Nah, itu termasuk pada cedera langsung teman-teman ya. Nah, seperti itu perbedaannya ya. Jadi dihafalin aja teman-teman ya, dibaca ulang-ulang aja. Kenapa kok tidak kontraksi keras otot? Nah, ini berarti otomatis kayak
kram ya, kalau kontraksi keras otot. Kalau tumor otomatis tidak ya. Kalau stres tidak juga ya, teman-teman ya. Oke. Jelas ya, teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman sering membaca saja, nggak perlu pintar ya. Sering-sering membaca nanti pasti akan hafal sendiri ya. Nah, jadi ketika ada soal yang di SKP nantinya, mudah-mudahan ini masuk ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, teman-temanku ya, teman-teman perawat, teman-teman sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.